Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansa. Pada kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan materi pembelajaran saya dari buku Quality Means Survival karya Renette Domingo. Oke, pada bab kali ini saya ingin membahas mengenai pesaing selalu berusaha melompati Anda. Saya teringat oleh satu kisah yaitu cerita petualangan Alice in Wonderland. Sang ratu menarik tangan Alice dan mereka berlari secepat mereka bisa. Alice kemudian menyadari bahwa dengan lari secepat itu, mereka ternyata masih tetap di tempat yang itu-itu juga, di bawah pohon yang sama. Alice kemudian mengemukakan kepada sang ratu, "Di negara saya, biasanya kita tiba di tempat lain jika kita berlari kencang dan lama sebagaimana yang kita baru lakukan." Lalu sang ratu menjawab, "Sungguh negaramu negara yang lamban. Di sini, untuk tetap berada di tempat yang sama, kita perlu berlari secepat tadi. Untuk berada di depan, kita harus berlari 2 kali lebih cepat dari yang kita lakukan tadi." Adalah baik untuk senantiasa menganggap bahwa pesaing kita melakukan hal yang lebih baik dari yang kita lakukan, lebih murah dan lebih cepat dari apa yang kita kerjakan. Persaingan tidak hanya meningkatkan dalam hal jumlah pemainnya dan besar perusahaannya, tetapi juga kemampuan para pesaingnya. Persaingan bisa dalam bentuk apa saja. Barang-barang bisa jadi impor secara legal, diselundupkan atau dipasok secara besar-besaran dengan harga dibanding ke negara kita. Selama mereka dapat dibeli oleh pelanggan, barang-barang tersebut adalah ancaman bagi usaha kita. Bahkan para pemegang hak monopoli atau perusahaan papan atas tidak kebal terhadap ancaman persaingan. Pesaing dapat masuk kapan saja. Di banyak negara, perusahaan jasa umum seperti listrik, telepon, air minum, dan perusahaan penerbangan nasional ternyata tidak siap bersaing pada saat pemerintah menderegulasikan sektor industri mereka. IBM saja, sang raksasa dan pelopor industri komputer, bahkan sempat terkaget-kaget dibangunkan oleh para pesaing-pesaing kecil yang tidak pernah mereka perhitungkan. Dan mereka menjalankan pangsa pasar yang sudah sangat lama ditangani oleh IBM. Program peningkatan mutu yang berkesinambungan harus senantiasa didengungkan agar kita bisa mengejar atau menanggulangi para pesaing, baik pesaing yang benar-benar ada ataupun hanya pesaing hayalan. Tidak ada ruginya jika kita mencoba selalu membuat yang lebih baik. Paling tidak kita tidak akan terlalu ketinggalan. Syukur-syukur kalau kita bisa berada beberapa langkah di depan para pesaing, baik sekarang ataupun nantinya. Ya, teman-teman, ada pengertian atau ada ulasan yang menarik menurut saya. Cost plus sama dengan manajemen tanpa otak. Bagaimana sih penjelasannya? Jadi biaya bahan baku, biaya uang, mesin, pegawai, dan bahan bakar terus meningkat. Jika perusahaan tidak dapat menutupi biaya-biaya ini, maka laba yang sudah didapatkan terdahulu akan terkuras lagi. Perusahaan TKM tidak menerapkan cara yang mudah untuk menetapkan harga jual seperti membebankan semua kenaikan biaya atau mengurangi gaji karyawan. Menaikkan harga jual untuk menutupi biaya yang meningkat kita sebut sebagai manajemen tanpa otak. Suatu keputusan manajemen yang dapat dilakukan oleh seorang pegawai rendahan atau bahkan oleh sebuah kalkulator. Perusahaan-perusahaan kelas dunia menanggulangi kenaikan-kenaikan biaya dengan meningkatkan mutu dan produktivitas secara terus-menerus. Lalu yang akan saya bahas itu manajemen krisis tanpa ada krisis. Kecuali kita bisa seyakin Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yang mengatakan tak akan ada krisis baru minggu depan karena jadwal saya sudah penuh.
kita harus siap untuk krisis apapun. Perusahaan tanpa budaya mutu yang kuat mungkin tidak siap menghadapi krisis jangka pendek. Terlebih lagi apabila harus dihadapkan dengan krisis jangka panjang. Perusahaan TQM selalu merasa berada dalam krisis, sehingga bila krisis yang sebenarnya terjadi, mereka siap untuk menghadapinya. Siapapun dapat mengemudi kapal jika ombak lagi tenang, kata Publius Sirus. Perusahaan TQM tidak dapat menghadapi krisis hanya dengan mengantisipasinya. Dengan terus-menerus meningkatkan proses kerjanya dan meningkatkan mutu karyawannya, perusahaan dapat menghadapi krisis, baik krisis itu disebabkan oleh faktor internal, eksternal, politik, sosial, ekonomi, ataupun bencana alam. Perusahaan kelas dunia tidak pasrah pada takdir. Perusahaan sekelas ini tidak mengkambing hitamkan lingkungan ataupun faktor luar lainnya sebagai alasan kegagalan. Menerima tanggung jawab adalah langkah pertama menuju perbaikan dan menjaga agar krisis atau musibah tidak terulang lagi. Dalam laporan tahunan pada tahun 1991, Presiden Toyota Soichiro Toyoda menunjukkan hal ini. Penjualan kendaraan bermotor di negara-negara instruksi merosot tahun lalu. Sebagai pembuat otomotif, kita bisa saja melipat tangan dan mengeluh mengenai datangnya siklus resesi atau faktor ekonomi lainnya yang menyebabkan kelesuan ini tidak dapat dihindari. Atau kita menerima ini sebagai tanggung jawab kita dan mengakui bahwa masalah ini semata-mata adalah akibat dari ketidakmampuan kita untuk menangkap aspirasi masyarakat pelanggan pengguna kendaraan. Jadi itu ya teman-teman, kita nih harus bisa menyikapi suatu masalah dengan tepat gitu loh, tidak hanya membebankan terhadap kondisi lingkungan atau kondisi yang ada. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan adanya kesalahan. Saya pamit undur diri. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.